Selamat malam. Hari ini saya akan kembali membawakan sebuah materi dalam mata kuliah mekanika batuan, yaitu mengenai rencang bangun, yang dimana materi hari ini saya akan fokus membahas ada 3 kriteria, yaitu yang pertama ada kriteria von Mises, Drucker Pressure, dan Moore Coulomb. Jadi langsung saja saya akan membahas pada kriteria yang pertama, yaitu kriteria von Mises. Jadi kriteria von Mises ini digunakan dalam mekanika batuan untuk mengevaluasi tegangan dan kegagalan dalam batuan. Jadi kriteria ini menyatakan bahwa kegagalan terjadi ketika ketegangan von Mises pada sebuah benda mencapai atau melebihi suatu nilai tertentu. Jadi tegangan von Mises ini dihitung dari tegangan utama atau prinsipal dalam batuan. Kriteria von Mises ini sering digunakan dalam analisis kegagalan batuan, terutama dalam situasi di mana batuan mengalami beban kompleks atau berbagai jenis tegangan yang berbeda. Jadi di sini ada 2 gambar yang sudah saya gambar. Yang pertama ada dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi saya akan jelaskan. Jadi misalnya ini adalah sebuah material. Jadi ada 3 tegangan beban atau gaya yang bekerja. Yang pertama, yang dimana beban pertama itu disimbolkan sebagai sigma 1, yang kedua sebagai sigma 2, dan yang ketiga sebagai sigma ketiga. Jadi pada bentuk elips ini hanya ada 2 sigma yang dipakai, karena sigma 2 ini diasumsikan sebagai 0 karena dia sejajar dengan sumbu untuk gambar elips. Jadi sigma 3 ini adalah gaya atau beban dari arah depan belakang, sedangkan kalau sigma 1 ini adalah gaya atau beban yang diberikan dari arah atas dan bawah. Seperti itu. Ini untuk yang gambar 2 dimensinya dalam bentuk elips. Jadi sigma 2 ini diasumsikan sebagai 0 karena dia sejajar dengan sumbu elips ini. Lalu yang kedua dalam bentuk 3 dimensi, masih dengan kriteria von Mises, yang dimana di tengah sini tuh ada sebuah bidang atau plane. Jadi ada 3 simbol yang digunakan, yaitu adalah sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, yang dimana sigma 1 ini adalah arah beban atau gaya dari atas dan bawah. Kalau sigma 2 ini dari arah kiri dan kanan. Kalau sigma 3 ini dari arah depan dan belakang. Jadi sigma ini adalah gaya atau tekanan yang diberikan pada sebuah material dari segala arah. Ini untuk yang 3 dimensi. Jadi ini adalah sebuah contoh material. Jadi jika nilainya masih ada di dalam sini, berarti dia masih kompleks dan tidak akan runtuh materialnya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada kriteria Drucker Pressure. Jadi kriteria ini adalah kriteria yang digunakan dalam mekanika batuan untuk menganalisis perilaku dan kekuatan batuan. Jadi kriteria ini menetapkan bahwa suatu batuan akan mengalami kegagalan saat tegangan utama terbesar mencapai suatu nilai tertentu yang merupakan fungsi dari tegangan tegak lurus terhadap bidang kegagalan dan parameter kekuatan internal batuan. Jadi ini digunakan untuk memodelkan perilaku batuan di bawah beban dan tekanan. Jadi ini adalah gambar dari kriteria Drucker Pressure, yang mana ini adalah titik nolnya, ini 0, jadi dia semakin di situ semakin besar. Jadi gaya yang bekerja itu ada dari segala arah, yang dimana sigma 1 itu arahnya dari atas dan bawah, sigma 2 itu dari kiri dan kanan, sigma 3 itu dari depan dan belakang. Jadi kalau untuk kriteria Drucker Pressure kurang lebih untuk gambar grafiknya seperti ini. Lalu di sini juga ada
dimana perpaduan antara kriteria Drecker-Praeger dan Mohr column. Jadi bisa dilihat pada gambar ini. Jadi maaf, ini salah garis tadi. Yang lingkaran ini itu adalah lingkaran kriteria Drecker-Praeger, sedangkan yang segi 6 ini adalah kriteria Mohr column, yang dimana kalau pada kriteria Mohr column juga itu ada 3 gaya yang digunakan, 3 simbol yang disimbolkan sebagai sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, sama halnya dengan Drecker-Praeger. Jadi sama seperti itu. Ya, kriteria yang ketiga itu adalah Mohr column. Jadi kriteria Mohr column itu sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Silahkan dilihat kembali untuk penjelasannya. Jadi saya langsung saja masuk ke penjelasan gambarnya. Jadi sebenarnya ini keliru ya, maksudnya bukan keliru, ini sebenarnya adalah perpaduan antara kriteria Drecker-Praeger dengan Mohr column. Jadi kalau untuk gambar Mohr column sendiri itu kurang lebih juga dia segi 6, terus kalau yang panjang ini dia juga bentuknya segi 6, tapi karena saya perpadukan dia antara Drecker-Praeger dan Mohr column, jadi seperti ini. Jadi kurang lebih juga Mohr column itu dia seperti ini ya, segi 6 bentuknya seperti ini. Sama, ada 3 gaya yang bekerja, ada sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, yang dimana sigma 1 itu adalah gaya atau tekanan yang diberikan dari arah atas dan bawah ya. Kalau sigma 2 itu arah tekanan dari kiri dan kanan. Kalau sigma 3 itu dia dari depan dan belakang. Jadi seperti itu. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Masih banyak sekali kekurangan karena saya sendiri juga masih harus banyak belajar karena saya belum terlalu menguasai apa yang mau saya bawakan. Jadi untuk semua itu saya minta maaf. Terima kasih.